apakah ada cara yang syar'i untuk penglaris ini? Lah justru itulah syariat telah menjelaskan semuanya dan syariat telah memberikan solusi-solusi. Ingin lancar dagangan, ingin lancar usaha bagaimana? Nggak usah pakai jimat. Mungkin dia kaya nanti jatuh sakit, habis biaya ratusan juta. Dia akan bangkrut nantinya demi Allah. Maka hati-hati, hindari. Dia itu khawatir diserang oleh pedagang yang lain, Ustaz. Betul. Disihir atau sahih banyak. Dan juga setiap pedagang harus membentengi diri dari sihir, dari teluh, santet, cenges, apapun namanya wes ya. Ustaz, Ya. Anda mau cerita, Ustaz? Kan kemarin waktu pulang kajian, Ustaz, kita mampir ke sebuah warung makan, Ustaz. Itu warung soto. Masya Allah, rasanya tuh enak, Ustaz. Ya sudah, nanti sama-sama ikut ya. Tapi masalahnya itu, Ustaz, ketika kita lihat-lihat di dinding, ternyata ada jimatnya, Ustaz, gede-gede, Ustaz. 3 buah, Ustaz. Itu gimana kalau kita makan di warung yang memakai jimat penglaris gitu, Ustaz? Allah musta'an. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Nah, ini kebiasaan memang di masyarakat ya. Dan anak kira bukan masalah warung nasi saja, atau orang yang di jualan apa saja itu suka bawa-bawa jimat. Di kita sudah terbiasa dan ini dianggap memang dia bukan sebuah dosa. Ini termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar itu termasuknya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man ta'alaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, entah terbuat dari bahan apapun ya, entah itu besi kuning, entah itu huruf-huruf Arab, entah itu raja-raja jimat, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan, kata Nabi. Bahkan pernah suatu hari, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, seorang sahabat, dia mengatakan Rasul SAW melihat seorang yang dia pakai gelang yang gelang terbuat dari tembaga. Lalu Nabi tanya, kata Nabi, ma hadihi? Kata Nabi, apa nih gelang yang kamu pakai ini? Lalu sahabat ini mengatakan, minal wahinah ya Rasulullah. Ini gelang penolak atau penangkal dari kelemahan ya Rasul. Jadi supaya tangan ini kuat, maka pakai gelang itu. Maka Nabi SAW langsung, beliau marah. Dan beliau memang bertanya apa tujuannya. Kalau memang tujuannya bukan untuk itu, keyakinan-keyakinan yang sifatnya ya tidak ada keyakinan yang menganggap ini sebuah benda yang punya kekuatan gaib, tidak masalah. Cuma Nabi tanya apa alasannya. Ternyata dia memang penangkal, ini memiliki kekuatan gaib di situ. Maka kata Nabi, inzi'ha, cabut, kata Nabi. Jadi Nabi memerintahkan untuk melepas gelang tersebut. Lalu fa inna la tajiduka illa wahnan, karena gelang ini tidak menambahmu kecuali hanya kelemahan. Jadi hanya kelemahan, kata Nabi SAW. Terus kata Nabi, lau mutta wahia alaika ma aflahta. Kalau kamu mati dan masih pakai gelang ini, kata Nabi, kamu tidak akan bahagia. Artinya tidak bahagia, yakni masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Maka hukum orang yang menempel jimat dalam tujuannya macam-macam, tolak bala kah, penglaris kah, maka ini kesyirikan dan dosa besar. Dosa besar. Memang syiriknya syirik kecil, hukum asalnya ya. Namun kalau meyakini dia ini yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat dengan sendirinya, maka itu syirik besar. Waliyadzubillah. Yang kalau mati, terbawa mati dosa ini belum tobat ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini hukum bagi dia, hukum yang menggunakan ya. Jadi menempelkah, membawa jimatkah atau apa saja bentuknya, dikalungkankah, dibuat cincin, sama saja hukumnya. Nah, Ustaz. Terus nanti pembagiannya itu apakah bisa masuk ke dalam syirik kecil atau syirik besar, itu bagaimana, Ustaz? Hukum asal ya. Taib, hukum asal jimat-jimat ini hukum asalnya jadi syirik kecil. Karena dia menjadikan sebab saja. Jadi dia meyakini Allah yang memberi rezeki, namun sebabnya jimat-jimat ini. Hukum asal syirik kecil. Tapi itu tadi kaidahnya, syirik kecil itu bisa berubah menjadi syirik besar tergantung keyakinannya. Ini yang bahaya. Dan kadang-kadang orang kalau sudah terbiasa dengan hal seperti itu, terkadang dia bisa jatuh kepada syirik besar. Dan syirik kecil itu maksudnya dibanding syirik yang besar. Tapi dibandingkan jenis dosa ini, dibandingkan dengan dosa-dosa besar seperti berzina, seperti mencuri, lebih besar syirik kecil dosanya. Ini bahaya ya. Jadi dia
syirik, hukum asal syirik kecil namun bisa berubah menjadi syirik yang besar. Nah, Ustaz. Terus kalau misal ada orang yang bilang kan di warung itu dikasih jimat penglaris, kemudian ada orang yang bilang di tempat itu ada jinnya, kemudian masakannya itu diludahin biar masakannya itu enak gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Lah, terkadang ya. Jadi ini tergantung dia bagaimana cara mendapatkan jimat-jimat tersebut, dan itu bisa kemungkinan. Karena Ana sendiri ya mendapat kabar-kabar gitu dari beberapa orang yang juga sudah bertobat, memang demikian. Memang demikian. Artinya dia persyaratannya dari orang ya, atau entah itu dukun, entah itu kiai-kiai yang memang merangkap dukun, dia memberikan syarat-syarat seperti itu. Diludahinya, bacakan ini dan itu misalnya, dimasukin rambut atau dimasukin apa, naudzubillah, bahkan ada yang naudzubillah min dzalik, ada yang lebih ekstrim dari itu ya. Nah, ini ada kemungkinan demikian, tapi kita katakan mungkin ada yang tidak memakai hal gitu, dia hanya menempelkan jimat saja, yang murni bersih kalau masalah masakan, dan bisa jadi dia masakan itu memang sudah enak sebenarnya. Sudah enak masakan itu. Cuman dia mungkin kurang pede memakai jimat-jimat tersebut. Nah, cuman mungkin yang harus kita perhatikan, kita makan di tempat seperti itu bagaimana? Kita apakah kayak antum tadi tanya ya, apakah itu kita makan di situ haram juga atau bagaimana? Al-jawab, masalah urusan dia memakai jimat, dia urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun kita, maka kita tidak ikut-ikutan berdosa dalam masalah itu karena urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau masalah baiknya ya, ketika antum lihat jimat di mana-mana di warungnya, sudah jelas gitu, dan ini urusan makanan, dan kita suka mendengar hal-hal seperti itu. Ada yang suka dimasukin sesuatu, naudzubillah. Ya kalau kita lebih selamat cari yang aman kan gitu. Cuman masalah bolehnya ya, masalahnya ya bolehnya boleh, karena tidak ada dalil yang mengharamkan kita memakan di tempat yang ada dia mungkin memakai jimat dan semisalnya, karena urusan kebid'ahan, urusan kesyirikan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustaz, kemudian misal untuk para pedagang Ustaz, apakah ada cara yang syar'i untuk penglarisnya? Lah justru itulah, syariat telah menjelaskan semuanya, dan syariat telah memberikan solusi-solusi. Ingin lancar dagangan, ingin lancar usaha bagaimana? Nggak usah pakai jimat. Apapun pekerjaan antum semuanya, apapun jenis ya, misalnya dagangan antum apa, syarat ingin laris, ingin lancar usaha, syarat yang pertama bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Ketika mendapat kesulitan, Allah berikan jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi takwa. Maka kita taqarrub kepada Allah, betul-betul menjaga ibadah, jaga sholatnya. Pedagang yang menjaga sholat, pedagang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, jauhi sifat-sifat curang dalam berdagang. Karena itu akan menghilangkan keberkahan, ikhwan. Seperti sekarang ya, memakai jimat, apalagi naudzubillah min dzalik, dengan memasukkan sesuatu ke makanan tersebut ya, naudzubillah, karena benda najis, naudzubillah. Yang pertama, dia berkhianat kepada kaum muslimin saudaranya. Nabi mengatakan, "Waman ghasya falaysa minna." Siapa yang ghasya, ya siapa yang menipu, curang dan seperti itu, maka bukan golongan kami. Ini bahaya. Belum lagi ketika dia jatuh kepada kesyirikan tadi, maka semakin rusak. Sehingga sebenarnya dagangan seperti itu bukan semakin untung lancar, enggak, dia semakin terpuruk sebenarnya. Demi Allah, walaupun lancar, walaupun banyak, dia hanya semu sebenarnya, dia tidak akan keberkahan. Mungkin dia kaya, nanti jatuh sakit, habis biaya ratusan juta, dia akan bangkrut nantinya, demi Allah. Maka hati-hati, hindari. Maka ingin berkah jualan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perbanyak sedekah pedagang itu, karena dengan sedekah akan memudahkan, akan beri kelancaran dalam rezekinya. Sedekah, sebab sedekah itu luar biasa, bisa nolak bala, bisa juga mendatangkan rezeki. Kita didoakan oleh malaikat kalau sedekah. Malaikat yang pertama mendoakan, ada dua malaikat setiap pagi turun. Malaikat pertama mengatakan, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berilah yakni pengganti yang baik kepada yang infak. Lalu yang satu lagi malaikat mendoakan, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah berilah kebinasaan kepada yang tidak berinfak. Maka infak sedekah perbanyak, walaupun mungkin belum kewajiban zakat, perbanyak sedekah. Kemudian diantara poin penting tentu, kalau ingin laris dagangan ya, kita berusaha untuk as-sidq, berusaha jujur, yakni tidak misalnya menyembunyikan cacat barang dalam dagangan ya, termasuk ini hal yang harus diperhatikan. Nah, ini poin-poin yang syariat sudah mengajarkan dalam masalah ini. Nah Ustaz, untuk yang terakhir Ustaz, tips untuk para pedagang yang mana kebanyakan pedagang itu ketika dia memulai usaha, dia itu khawatir
diserang oleh pedagang yang lain, Ustaz. Betul. Disihir atau sahih. Terus banyak. Kemudian ada yang lewat sering lihat warungnya tutup terus gitu, padahal buka, itu gimana, Ustaz? Allah musta'an. Nah. Ini dengan cara diruqyah ya. Artinya kalau kita baru buka, mungkin tempat itu kosong, tadinya ruqyah dibaca. Tempat-tempat kosong dibaca. Bahkan kalau bisa perbanyak di situ kita dzikir, dan juga setiap pedagang harus membentengi diri dari sihir, dari teluh, santet, jenges, apapun namanya wes ya. Teluh, bentengi bukan dengan jimat. Bentengi dimasukin di saku jimat lah, dengan zikir pagi, zikir petang, menjaga salat 5 waktu di masjid bagi laki-laki, senantiasa membaca Al-Qur'an, senantiasa membaca ayatul kursi, al-muawwidhatain, 2 surat Al-Falaq. Ini semua adalah yang dengan itu seorang akan dijaga dari segala bentuk-bentuk yang membahayakan dari sihir dan semisalnya. Nah, barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk para pedagang dan juga kita pembeli. Barakallahu fiikum.